Masih kita ikuti Seminar On The Air Special Edition di PAS FM bersama Tan Nadi Santoso. Baik, kita lanjut kembali mitra bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja. Anda masih mendengarkan Seminar On The Air bersama Bapak Tan Nadi Santoso, dan Anda juga bisa saksikan di channel YouTube PAS FM ya, @PAS FM Jakarta. Ya, jadi reminder aja teman-teman sekalian, buat teman-teman yang mau belajar lagi mengambil S2, bisa kontak Pak Tanadi, S2 Asia, ya Instagramnya S2 Asia, yaitu S2 melalui online sepenuhnya, 1,5 tahun dapat lulus. Dan intake berikutnya adalah awal September, 1,5 bulan lagi. Jadi bagi yang tertarik bisa kontak Pak Tanadi atau kontak nomor yang ada di sana. Ini kan iklan selalu. Silakan. Zaman belajar lagi. Silakan. Oke, jadi tema kita hari ini adalah transformasi bisnis pasca pandemi. Ya. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp ke 0816924924. Kami nanti akan tanggapi di 30 menit terakhir. Masih ada satu sesi lagi untuk Pak Tanadi sampaikan materinya ya. Oke, Pak San, saya mau nanya mengenai kalau sudah tahu semuanya backgroundnya seperti apa, real condition seperti apa. Pertanyaan berikutnya adalah planningnya gimana nih? Kita mesti gimana nih? Gitu. Jadi gini, saya mencoba step by step untuk menutup 8,5 menit terakhir bagaimana kita harus berperilaku untuk melakukan transformasi bisnis pasca pandemi. Yang pertama dulu, yaitu kita selalu punya limiting belief, kepercayaan yang membatasi diri sendiri. Aku nggak mungkin belajar, aku udah usia 60 loh. Pak Tanadi tuh loh minggu depan bulan 8 tanggal 7 mulai ikut kuliah lagi di University of Chicago online ya. Limiting belief itu adalah kepercayaan kita yang membatasi diri kita sendiri tentang dunia ini, tentang diri kita, tentang orang lain. Nggak mungkin lah anak buahku mau bantu aku. Nggak mungkin lah bosku mengizinkan aku kuliah lagi S2. Nggak mungkin lah. Kenapa Anda bilang nggak mungkin? Itu membatasi diri Anda sendiri. Ini yang pertama dulu ya. Mindset kita tadi cerita tentang soundtrack, kita harus mulai terapkan. Kita harus membebaskan diri dari limiting belief. Limiting belief itu artinya hal-hal yang membatasi diri kita sendiri. Seperti gajah dengan rantai di kakinya. Karena kecil dia ada rantainya, dia jatuh kalau jalan, dia coba lagi jatuh jalan. Sesudah itu nggak berani lagi, padahal gajahnya sudah besar 5 kali lipat dari yang kecil. Waktu dia tarik rantainya putus, tapi dia karena percaya rantai itu berbahaya, dia nggak berani jalan lagi. Ini yang pertama, limiting belief, hal-hal yang membatasi diri kita. Ini yang harus kita minggirkan dulu. Kita harus percaya kita bisa, kita harus percaya kita mampu, dan kita harus percaya kita punya action plan. Limiting belief atau hal-hal yang membatasi kepercayaan kita harus kita lompati dengan liberating truth atau kebenaran yang mampu mengalahkan batasan-batasan kita. Yang pertama, ya limiting belief dibuang. Yang kedua, kita harus mendesain future kita ke depannya, apa yang harus saya rubah gitu. Nggak bisa terus-terusan berada di sini. Merubahnya itu biasanya adalah zigzag atau pivot. Zigzag itu goyang-goyang, belok-belok. Kalau pivot itu berubahnya dengan total. Tapi Anda harus mulai mendesain masa depanku mau apa. Sebuah desain yang siap dengan perubahan. Maksudnya apa, Pak San? Maksudnya desainmu nggak bisa terlalu kaku. Ya, karena di zaman baru ini semuanya akan bisa berubah gitu ya. Harus punya action plan, dan action plan itu dapat kita adaptasi bila mana terjadi perubahan ketika kita melaksanakannya. Fleksibel ya. Yes, itu penting. Yang ketiga, kita harus bisa nyaman dengan zona tidak nyaman. Nyaman dengan zona tidak nyaman. Oke. Kita selalu berada di zona nyaman. Udahlah nggak usah ngerjain lah, udahlah begini aja. Itu zona nyaman. Zona tidak nyaman itu, waduh aku kok sulit ya, kok gini. Jangan masuk ke dalam zona delusional. Delusional itu mimpinya keduren ngawur. Ya. Jadi antara zona comfort zone, discomfort zone, delusional. Jangan masuk delusional. Mimpinya ngawur gitu. Aku harus sekaya Elon Musk ya, lupakan gitu. Ya toh. Tapi juga tidak boleh merasa nyaman dengan sekarang gitu. Ya, zona tidak nyaman ini, zona yang kita merasa sulit ini justru membuat kita menjadi tumbuh, grow. Kenapa? Karena contohnya beginilah, Anda main badminton, enak badmintonan terus ya toh. Tapi Anda tidak juara-juara, kenapa? Smashmu kurang kuat.
Ya, backhandmu jelek. Kalau kamu mau berlatih badminton dengan baik, tiap kali dikasih bola melambung kamu harus nyemes. Nggak enak Pak mainan nyemes terus. Tapi kalau ada latih itu seminggu aja kemampuanmu naik luar biasa. Karena kemampuan smashmu dan kemampuan backhandmu akan naik dengan luar biasa. Zona tidak nyaman adalah zona kita bertumbuh. Nyaman dengan zona tidak nyaman. Oke. Oke, jadi kalau sudah, nah ini yang terakhir. Make it happen. Realisasikan. Iya. Kalau kita cuma ngomong tok nggak cocok gitu. Realisasikan tuh dengan langkah apa? Bikin action plan. Aku mau ngerjain ini, minggu depan aku ngerjain ini, minggu depan lagi gini. Ya toh. Saya harus punya sosial media, aku harus bisa ini, aku harus bisa ini. Aku harus bikin acara digital untuk bikin seminar. Aku harus apa? Apakah hal itu penting? Penting banget. Kenapa? Karena kita akan melakukan sebuah action plan. Dunia ini terus berubah. Kita harus melakukan rekonstruksi dalam bisnis kita. Rekonstruksi, merubah ulang konstruksinya. Ya, sukses dan gagal tidak apa-apa, asal jangan hancur. Ya, gagal kecil yang sudah Anda siapkan, Anda harus tahu. Anda semakin memikirkan digital. Karena apa? Karena itu kita bikin apa yang disebut dengan digital leadership. Bukan berarti Anda harus pakai online terus, bukan. Tapi mindset kita harus berani menghadapi digital. Saya kasih contoh yang paling gampang aja. Dulu kalau Anda minta ganti untuk reimbursement untuk pergi traveling, ya toh, kan harus ngisi formulir, rencananya kemana segala macam, ya toh, tanda tangan 5 orang, 6 orang, gitu ya. Anda leader ya. Lalu sekarang sudah pandemi, lalu orang semua jarang ketemu, work from home-nya lebih sering. Ya apa caranya taken? Setengah mati. Bagaimana kalau dibuat supaya pakai foto aja dari IG sudah boleh? Loh Pak, itu boleh Pak. Loh, boleh, kenapa enggak boleh gitu? Nah, ada tanda tangan digital juga. Oh iya, bisa tanda tangan digital juga. DocuSign itu tanda tangan digital. Maksud saya begini, mindset kita harus berubah. Yang paling efisien, yang paling efektif itu yang harus kita kerjakan. Jadi sudah 4 langkah ya. Langkahnya sudah 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah menghindari hal-hal yang berbatasan dengan kita, ya toh. Yang kedua adalah bagaimana kita merencanakan diri kita. Yang ketiga berani dengan ketidaknyamanan. Yang keempat make it happen. Dan yang kelima saya bilang carpe diem. Bukan carpe diem, tapi carpe diem itu seize the day. Seize the day. Ayolah. Kerjakan semaksimal mungkin gitu ya. Kerjakan yang paling top, carpe diem. Ini dari filmnya Dead Poet Society. Dia bilang carpe diem. Maksudnya bukan carpe diem, maunya diam, bukan itu ya. Tapi carpe diem ini kalau Anda pernah ikut seminarnya Pak Tanadi secara online, di belakang papan saya yang di kantor itu tulisannya carpe diem. Maksudnya apa? Ingat, seize the day. Manfaatkan hari ini semaksimal mungkin. Manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kerjakan lebih kalau bisa. One more, satu lagi dikerjai. Telepon pelanggan, satu lagi dikerjai. Ngerjain sesuatu, satu lagi dikerjai. Kita melakukan semaksimal mungkin dengan berani. Be bold, B-O-L-D. Bold itu B itu apa? Begin with a new mindset. Opportunity to win, leverage your strength, manfaatkan kelebihanmu, do it now. Do it now. Jadi be bold ya. Begin with a new mindset, opportunity to win big, leverage your strength, gunakan kekuatanmu dan do it now. Saya kira itulah planning kita untuk menghadapi transformasi bisnis pasca pandemi. Oke, saya Tanadi Santoso untuk bisnis. Oh enggak ya? Oke. Jadi demikian ya Mitra Bisnis. Nanti kita akan segera membacakan beberapa yang sudah WhatsApp bertanya kepada Pak San di 0816924924. Sekarang boleh dibuka, silahkan yang mau bertanya ya. Kita ada 2 sesi ke depan untuk menjawab pertanyaan Anda. Kita masih di transformasi bisnis pasca pandemi. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Pas FM di @pasfm Jakarta ya. Subscribe dong biar bisa lihat Pak San sama Nina tuh kalau lagi talkshow tuh kayak apa sih gitu. Kayak gini nih Pas FM gitu ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan Anda setelah commercial break.